Apaan lagi nih ya? Oh, nasi dicoklatin. Oh, dibikin bubur. Dessert enak gitu bikin. Siap-siapin bahannya. Aku pakai beras ketan, well. Ini beras ketan udah dicuci, masukin aja ke Magicom. Coklat juga kita potek-potekin aja. Tapi Magicom ini lengket banget sih, Dan aku ganti Magicom yang lain. Dan jadilah nasi coklat, well. Masukin ke blender dan di blender, guys. Ngebul. Wih, kebakaran blender gua. Pusing. Daripada pusing, aku mau makan burger Deli & Co aja. Nah, aku mau makan burger cheese dan burger chicken. Ini tinggal dirobek bagian atas sedikit. Ini mudah banget, cukup di microwave aja, well. Sebentar, cuma 30 detik aja. Bisa dimakan lezat dan bergizi ini. Sausnya sampai lumer-lumer begini tuh, well. Rasanya tuh juicy banget, sausnya melimpah, simple dan praktis. Pokoknya mirip burger yang rame di Thailand. Cuma 30 detik bisa makan burger seenak ini, well. Mending kalian beli nyetok di rumah aja, well. Kalian bisa beli burger Deli & Co di Family Mart, Lawson dan Aeon terdekat. Lanjut ke nasi coklatnya. Ini tuh malah jadi beda loh. Ya udah taruh di mangkok aja, taburin coklat bubuk. Coba icip-icip aja kayak gini. Tambahin whipped cream yang udah saya bikin. Ini mantep banget ini. Masukin lagi ke mulut mungil, betapa lezatnya. Padahal ini bikinnya asal-asalan aja loh, nggak sama yang kayak video tadi. Tapi enak. Apalagi nih lumer lagi. Ini jadi ngiler banget loh. Oh, ini tuh yang kemarin ya ubi ungu. Oh iya, kayak bikin risol itu. Oh, bikinnya gini doang. Udah bikin aja langsung. Tapi aku pakai kentang, guys, bukan ubi ungu. Setelah kentang udah diseset-seset kopet-kopet, lalu kentang potong-potong cuci bersih. Potong buah naga, lanjut dicacak-cacak aja begini. Taruh di mangkok lalu dibejak-bejak sampai halus begini aja, well. Tuangkan air panas, aduk-aduk sampai merata. Tuangkan kentangnya, air buah naga disaring dan dituangkan ke kentang. Rendam sebentar dan siap digodok. Tambahkan garam biar ada gurih-gurihnya. Godok sampai matang aja. Sekitar 10 menit aja sih ngerebus kentangnya. Matang lalu diangkat dan disaring. Tuang, sisihkan dan ademkan lalu dibejak-bejak lagi seperti ini aja, well. Karena hasilnya kurang halus jadi diparut-parut pakai saringan seperti ini aja. Nah, ini udah hasilnya yakin halus. Tambahkan gula, garam sedikit dan susu kental manis. Aduk-aduk lagi sampai merata. Nah, setelah itu kita potongin lagi keju mozzarella quick melt. Lanjut kita cetak-cetak, guys. Pertama banyak kulit lumpia. Adonan pipih-pipihkan di tengahnya. Bentangkan keju yang udah dipotong-potong tadi. Lanjut dilipat-lipat begini aja sih, gampang banget bikinnya. Cuman kita lengket-lengketin dengan lem. Terbuat dari tepung terigu yang udah dibasahi aja sih, guys. Nah, jadi deh bentukannya kayak gini. Setelah semua udah terkumpul, lanjut digoreng aja. Sekira lumpianya crispy gitu, guys. Cepet sih gorengnya, sekira 5 menit doang gitu. Coba kita lihat hasilnya. Nah, melte banget, lumer banget kejunya. Ini sih auto enak ini. Dicip-cip lanjut aja, masukin ke mulut mungil. Satu gigitan nempel ke lidah, kayak berasa gitu lezatnya. Ini sih kalian harus wajib bikin sih. Pakai keju oles juga bisa kayaknya. Bener-bener itu apaan itu, kelihatannya enak banget. Oh, molor-molor banget. Oh, cookies. Pakai dodol ya. Pasti enak banget tuh, bikin aja. Aku siapin dodolnya sama tepung terigunya, well. Cairkan butter, tuang lalu tambahkan gula secukupnya. Aduk-aduk sampai merata, ceplokkan 1 butir telur. Tambahkan vanila biar nggak bau amis. Masukkan tepung terigu sesuai ukuran. Kasih soda kue dan garam sedikit. Aduk dulu sebentar. Masukkan coklat chips. Lanjut diaduk-aduk sampai merata begini, well. Ulerin pakai tangan biar hasilnya kalis. Lalu cetak-cetak. Masukkan dodolnya yang banyak. Biar mulur-mulur gitu, well. Nah, aku cetak dibikin begini aja. Yang dodol coklat tuh 1 dipotong jadi 2. Pastikan rapet, jangan sampai bocor. Taruh di box, ditutup, diamkan 30 menit. Nah, setelah udah 30 menit kita taruh di kertas minyak itu biar nggak lengket. Nah, terus di open sebentar aja sih, guys. Panggang atas bawah, suhu 18. Durasi 17 atau 18 gitu aja. Ini langsung mateng loh, well. Hasilnya tuh cakep banget. Bener-bener tembem-tembem. Ini tuh asli bener-bener enak banget, guys. Mulurnya tuh keren banget tuh. Dan nyoklat banget begini. Masukin ke mulut mungil tuh. Enak banget sumpah. Bener-bener menggoda banget. Ini sih wajib kalian bikin loh. Karena bener-bener seenak itu, well. Enak banget itu. Makanan apa itu? Bahannya jagung ya. Dipotong-potong segini. Oh, pantesan bumbunya yang enak-enak. Menggoda tenggorokanku. Langsung bikin aja. Jagung yang udah dikopet-kopet lalu dipotong-potong begini aja. Jadi 1 dibelah jadi 4, well. Dicuci dulu sampai bersih lalu direbus. Ini aku ngerebusnya sekitar 15 menit aja. Nah, setelah udah matang begini kita ademkan. 6 siung bawang putih kita kepruk-kepruk aja. Dan keju kita parut-parut. Lanjut lelehkan margarin di teflon. Bawang putih yang udah halus tumis. Tambahkan 1 sendok tepung maizena. Susu full cream masuk.
Tambahkan kaldu ayam, bubuk cabe, keju lembaran aku pakai 3 pieces. Dan keju yang udah diparut masuk juga. Jagung yang udah belah-belahan matang tadi kita masukin. Digodok aja sampai kuahnya meresap dan mengental. Nah setelah udah meresap dan mengental kita angkat. Ini tuh aromanya bener-bener semerbak, lezat banget well. Nah guyur-guyurkan kuah keju yang udah mengental itu di atasnya. Ini list daftar makanan yang paling lezat lagi. Bener-bener menggoda ke tenggorokan, kerongkongan, lak-lakan sampai ke ubun-ubun. Dimasukin ke mulut mungil, ke gigit sampai menyentuh ke lidah tuh guys. Gak bisa dibayangin lezatnya. Dan bener-bener enak. Kopong. Oh ternyata kentang bisa dibikin kopong ya. Bikinnya begini ya, digoreng-goreng aja ya. Dan bisa kopong begitu. Bikin aja. Langsung siapin kentangnya aja well. Beli kentang sekalian yang jumbo-jumbo. Udah dikopet-kopet kulitnya, langsung dipotong-potong aja begini well. Nah sekira tipis seginilah. Lanjut kumpulkan aja di wadah. Tambahin garam, tambahin air, lalu direndam. Aku ngerendam sekitar 30 menit aja. Buang airnya lalu dibilas. Ditiriskan hingga jadi ngampleh seperti ini well. Taburkan aja dengan tepung maizena. Balur-balurkan sampai merata lalu digoreng. Pertama aku goreng pakai api kecil aja. Nah ini tuh digorengnya 2 kali well. Goreng pertama kita tiriskan dulu. Aku ngikutin video yang kayak tadi, digorengnya 2 kali guys. Nah aku goreng lagi dengan api kecil dulu. Kok nggak melembung-melembung, jadi aku gedein apinya. Tapi tetap tuh nggak melembung-melembung, nih kurang ajar. Ayo melembung. Melembung, ayo melembung loh. Melembung loh, ayo melembung. Sialan banget nggak melembung. Dia pakai bahan apaan ya bisa melembung begitu ya? Giliran gua sampai gosong nggak melembung, kampret. Kan kentang itu gurih banget kalau melembung begitu. Itu bahannya pakai baking powder apa telur putih apa gitu nggak sih Sampai keringet gobios itu kentang nggak melembung. Halah, udahlah. Itu donat ya? Kalau merah begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja well. Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur, dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja well. Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung well. Ya udahlah aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat gitu aja tuh kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget well. Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih. Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh meleleh well. Enak asli. Apa itu mochi bagus banget ya? Oh dicelupin ke coklat lalu ke kacang. Mochinya kayak mozzarella loh. Wow keren banget, bikin aja. Aku siapin bahan-bahannya, tepung ketan putih dan susu cair. Dan lanjut kita eksekusi well. Tepung ketan putih 200 gram. Tambahin 1 sendok susu bubuk, garam sedikit dan susu cair tadi. Lalu diaduk-aduk, tambahin margarin. Apinya pakai kecil aja, diaduk-aduk sampai mengental, dikonsreng-konsreng hingga berbentuk cenil seperti ini well. Nah setelah itu tarik ulur begini aja sampai bener-bener kalis. Tuh kan jadinya melembung kayak gini. Nah aku pakai kacang gawil, kepruk-kepruk aja sampai halus. Dan coklat juga kita lelehin. Lanjut kita bikin cetakan bunder-bunder. Setelah udah bunder kita balurin ke susu Denko lah ini ya. Kalau susunya bebas pakai susu apa aja. Nah kita tata rapi dan siap disantap well. Pertama kita ambil mochinya lalu celupin ke coklat. Nah setelah udah kerendam semua lalu cocolkan ke kacang yang udah dihalusin. Sampai membalur rata begini guys. Jujur ini ngebayangnya udah kelihatan enak banget loh. Langsung aja masukin ke mulut mungil. Ini mulut mungilku kecil banget, dimasukin makanan yang gede tuh jadi kelihatan apa ya. Tapi jujur ini enak banget guys. Lanjut mochi dimandiin lagi ke coklat. Lalu cocolin lagi ke kacang. Masukin lagi ke mulut mungil. Gak muat mulut gua. Enak.
Kayaknya enak banget itu. Makan udang mentah loh difermentasi begini. Menggoda banget, ngiler banget. Bikin aja. Langsung aja aku siapin udangnya, Wel. Ini udangnya nggak terlalu jumbo. Bersih-bersihin sungut dan kotorannya. Pokoknya cuci sampai bersih. Dan aku rendam pakai es sama soda biar nggak amis. Buah pir kita potong-potong. Daun salam masuk. Jahe, daun bawang, bawang putih, bawang bombay. Yang udah dipotong-potong kita masukkan semua ke wajan. Tambahkan kecap asin dan gula dan air. Direbus 30 menit lah biar rempah-rempahnya luntur. Saring dan ademkan kuahnya. Siapkan boxnya. Capek guys, bad mood. Ini dia. Solusinya adalah ngonsumsi Cimory Bites. Seger plong, Wel. Nah, udang kita tata-tata di box. Taburkan dulu irisan cabai-cabean. Taburkan juga irisan bawang bombay. Jeruk lemon yang udah diiris-iris lentang-lentangkan. Lanjut kita tata lagi, tumpuk lagi seperti tadi. Udang, cabai, daun bawang, dan jeruk lemon. Tuangkan kuah yang udah diademkan tadi. Nah, ini namanya difermentasi kan ya. Nah, ntar dimakannya aku inepin dulu. Diinepkan dan hari pertama kita cek dulu. Ini udah 24 jam loh. Ini gimana sih mas? Biasa aja loh. Alah, jadi bad mood. Daripada bete aku ngonsumsi Cimory Bites. Ini seger plong, menghilangkan rasa bete tadi. Bener-bener enak banget. Ih, makan enak banget loh, ada butir-butiran. Nah, ini hari keduanya. Ih, kelihatannya lezat banget masa. Ih, seger banget, menggoda banget. Tata aja dulu di piring. Nah, terus kupas-kupasin dulu kan ya. Cocolin ke kuahnya. Masukin ke mulut mungil. Tar dulu, gue tambahin dah kuahnya. Masuk. Gak enak. Buta. Hei ya ampun, udah capek-capek bikin. Kesel gue sialan. Untung ada Cimory Bites lah yang mengobati bad mood ini. Enak banget. Bener-bener seger dan plong, Wel. Makan salmonnya barbar. Aku jadi pengen makan salmon yang barbar. Wih, tobikonya banyak banget. Edwin juga tuh. Ih, enak banget itu pasti. Langsung siapin aja, Wel. Salmon segini kayaknya cukup kenyang di perut. Aku pindahin dulu ke piring yang gede. Lalu aku iris-iris yang gede aja. Tuh salmon sashiminya masih seger banget, guys tuh. Nah, aku punya tobiko 2 varian. Nah, yang satunya warnanya kuning keemas-emasan. Kalau yang kuning ini agak asin, guys. Dan satu lagi warna oranye. Ini tuh enak banget, sumpah. Tobiko yang kuning tuangkan dulu ke salmonnya. Lanjut yang orange. Tuh kan jadi banyak menggunung begitu, Welte. Ini tuh kayak wijen sangre, kayak rasanya kayak mayones gitu, guys. Di supermarket banyak kok. Setelah udah dituang kita aduk-aduk sampai merata banget. Ini tuh enak, seger, sehat banget. Gak banyak babi bu, masukin aja ke mulut mungil. Ini tuh rasanya enak banget, krenyes-krenyes. Tobikonya juga rasanya kriuk-kriuk gitu, Wel. Jujur guys, baru-baru ini aku makan salmon ini. Tapi langsung loh aku suka dan doyan loh. Entah kenapa ya, padahal ini mentah loh. Coba kali ini aku makan tobikonya aja. Kucurin aja pakai sangre wijen kayak mayones gini. Lalu aduk-aduk sampai begini tuh bentukannya. Karena makanan mentah-mentah ini nggak amis, guys. Malahan cenderung manis gitu, Wel.